Selamat pagi anak-anak kami yang terkasih. Saya harap anak-anak kami selalu dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah secara online. Tapi sebelumnya, mari kita persiapkan hati kita mengikuti ibadah ini. Kita tundukkan kepala kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Pertolongan kita dalam ibadah ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dialah yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Mari anak-anak sekalian, kita bangkit berdiri, kita naikkan satu lagu pujian kepada Tuhan dengan judul Engkau Baik. Mari kita berdoa, doa pengakuan dosa. Kami persilakan Bapak Pendeta Amati untuk memimpin doa pengakuan dosa. Mari anak-anakku kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa diri kami adalah manusia berdosa. Manusia celaka, binasa akibat dosa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Tuhan, kami sadar di dalam kehidupan kami setiap hari jatuh bangun di dalam dosa, baik perkataan kami, sikap maupun perilaku kami. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu. Sucikan dan basuhlah kami dengan darah-Mu. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus.
Amin. Mari kita mengaku iman kepercayaan kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Pokok doa yang pertama adalah kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang masih menjaga dan melindungi dari bahaya COVID-19 di lingkungan Sekolah Bina Kasih. Yang kedua, berdoa buat adaptasi KBM online yang sedang terus-menerus dilakukan bisa tetap membuat baik siswa dan guru dapat menjalani prosesnya dengan baik. Yang ketiga, berdoa buat situasi penanganan pandemi virus COVID-19, uji coba vaksin tahap ketiga yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan lancar, dan oleh anugerah Tuhan, vaksin bisa digunakan dalam penanganan virus COVID-19. Pokok doa yang terakhir, doakan ekonomi keluarga agar senantiasa dibukakan jalan untuk tetap tercukupi di masa pandemi ini. Kami persilakan contoh Max. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena di kesempatan ibadah kami ini, kami masih boleh menaikkan syafaat doa kami kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami mau bersyukur buat anugerah-Mu yang masih terus dilimpahkan bagi setiap kami, yang menjaga dan melindungi kami ya Tuhan dari bahaya virus COVID-19 di lingkungan sekolah ini ya Bapa. Terima kasih buat 6 bulan lamanya ya Tuhan, kami sudah melalui masa-masa pandemi ini ya Tuhan, dan kami bersyukur Bapa karena di tengah-tengah masa ini kami juga masih bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar kami yang berlangsung secara online ya Tuhan. Dan karena itu ya Bapa, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan memberkati agar setiap proses kegiatan belajar mengajar online ini boleh berlangsung dengan baik, sehingga segala sesuatu yang terjadi Tuhan bisa tetap memberikan manfaat, baik itu dalam pengetahuan kami, karakter kami Tuhan, maupun iman, kasih, dan pengharapan kami kepadamu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga di situasi pandemi ini, kami tahu ya Tuhan, begitu banyak pergumulan kami sebagai orang-orang yang percaya, bahkan manusia di seluruh dunia ini ya Tuhan. Dan kami mohon belas kasih-Mu Bapa, agar penanganan virus COVID-19 ini boleh Tuhan tolong agar boleh diatasi ya Tuhan. Kami berdoa buat uji coba vaksin yang saat ini sudah masuk tahap ketiga Bapa. Kiranya Engkau memberkati agar uji coba ini boleh berjalan dengan lancar, dan oleh anugerah-Mu ya Tuhan, vaksin ini bisa digunakan dalam penanganan virus COVID-19 ini ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan, kami boleh melihat kembali pemulihan yang daripada Tuhan dari apa yang sedang kami alami ini ya Bapa. Dan di tengah masa-masa ini juga Tuhan, kami teringat akan keadaan ekonomi keluarga-keluarga Tuhan. Bapak, Engkau mengenal pergumulan dari setiap keluarga-keluarga Bapak, secara khusus di lingkungan sekolah Kristen Bina Kasih ini Bapak. Dan itu Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong agar biarlah ya Bapak, setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh keluarga-keluarga kami ya Tuhan, boleh tetap menjadi alat berkat Tuhan untuk mencukupkan segala kebutuhan kami di masa ini ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, di masa-masa ini kami belajar untuk semakin bergantung kepadamu, karena kami tahu ya Tuhan, kami tidak bisa bergantung kepada apa yang menjadi keadaan dunia ini. Dunia bisa saja berubah, dunia senantiasa bisa melakukan apa yang buruk terhadap kami Tuhan, tetapi Tuhan selalu merancangkan rencana yang baik, karena rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Karena itu ya Bapa, kami mengucap syukur dan menaikkan doa kami ini kepadamu, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa kami yang di surga. Amin. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari anak-anak kami sekalian kita naikkan satu lagu, Tuhan Aku Rindu.
firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Amati Hulu. Kami persilakan. Mari anak-anakku, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mau membaca merenungkan firman Tuhan. Berikanlah kami hati dan pikiran yang konsentrasi dalam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menegur, menguatkan, menghibur, dan memberikan kami petunjuk apa yang harus kami lakukan melalui firman-Mu ini. Berkati kami semua, berikan kami hati yang meresponi firman-Mu secara benar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema bertumbuh dalam firman Allah. Terambil dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Saya bacakan untuk kita semua. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya baca sekali lagi 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Anak-anakku sekalian, tubuh kita membutuhkan makanan supaya tubuh kita bertumbuh dari kecil menjadi besar atau menjadi tinggi. Demikian pula rohani kita membutuhkan makanan rohani supaya kerohanian kita sebagai remaja Kristen bertumbuh. Makanan rohani kita ialah firman Allah. Firman Allah menumbuhkan iman kita. Firman Allah menumbuhkan kerohanian kita. Kita bertumbuh dalam firman-Nya. Mengapa kita dapat bertumbuh dalam firman Allah? Pada hari ini kita akan merenungkan alasan mengapa kita dapat bertumbuh dalam firman Allah. Yang pertama, karena firman Allah yang tertulis dalam Alkitab diilhamkan oleh Allah. Timotius adalah sebagai gembala atau pemimpin jemaat di Efesus. Keadaan orang-orang Kristen pada saat itu sedang dibingungkan oleh ajaran-ajaran sesat. Bahkan saat itu kota Efesus dikenal sebagai pusat ilmu sihir, dan kemampuan sihir itu ikut menerangkan keberadaan guru-guru sesat di kalangan orang Kristen. Oleh sebab itulah Paulus menasehati Timotius agar tetap berpegang pada kebenaran Alkitab, yaitu firman Allah. Di dalam ayat 16a dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa sehari-hari berbunyi, semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah. Dari terjemahan ini kita dapat menyimpulkan bahwa semua yang tertulis di dalam Alkitab adalah diilhamkan Allah. Bukan tulisan-tulisan dalam buku-buku pelajaran, misalnya IPS, PKN, novel, koran, dan sebagainya. Tetapi hanya tulisan di dalam Alkitab. Itulah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Apa artinya diilhamkan Allah? Diilhamkan Allah artinya dihembuskan oleh Allah. Allah menghembuskan rohnya ke dalam penulis pada saat penulisannya. Maksudnya roh Allah menguasai, memimpin, dan memberi pengaruh kepada penulis untuk menulis
firman Tuhan. Dengan pengertian ini kita bisa memahami juga bahwa Allah tidak menulis Alkitab secara langsung lalu menjatuhkan di atas dari langit untuk umat manusia. Tidak demikian. Tetapi Allah memakai hamba-hambanya untuk menulis firman-Nya dengan pimpinan, dengan pengaruh Roh Kudus. Anak-anakku, Alkitab adalah firman Allah. Suatu ketika seorang anak yang menjaga toko buah-buahan sambil membaca Alkitab, seorang bapak yang datang berbelanja dan heran melihat anak ini sedang menunduk membaca sesuatu, lalu bertanya, "Nak, buku apa yang sedang kau baca?" Anak ini menjawab, "Alkitab, firman Allah." Dengan lagak menggurui, bapak ini berkata, "Siapa yang mengatakan bahwa Alkitab itu firman Allah?" Dengan sikap yang agak tersipu-sipu, anak ini menjawab, "Tuhan sendiri yang memberitahukan." "Tuhan sendiri yang memberitahukan kepadamu?" "Tidak mungkin," kata bapak itu. "Bagaimana ia bisa memberitahukan kamu sedangkan kamu tidak pernah bertemu dengan Allah dan tidak pernah berbicara dengan Allah?" Anak ini menjadi gugup dan tidak tahu bagaimana untuk menjawabnya. Setelah berpikir sejenak, lalu anak ini berkata, "Siapa yang beritahu Bapak di langit ada matahari?" Dengan sombongnya bapak ini menjawab, "Siapa beritahu? Tidak perlu ada orang yang memberitahu, karena matahari sendiri yang beritahu. Panasnya dapat menghangatkan aku, dan aku sangat senang cahaya terangnya." "Pak," kata anak ini, "dengan cara ini pula Tuhan memberitahu bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Dengan membaca aku dihangatkan oleh kasih-Nya. Dengan membaca aku memperoleh penerangan untuk berjalan di dunia yang gelap ini." Mendengar jawaban anak perempuan ini, si bapak tidak lagi berkata apa-apa. Setelah membayar buah-buah yang dibelinya, ia langsung meninggalkan tempat itu. Dari cerita ini kita dapat belajar bahwa sebenarnya tidak ada satu alasan yang menunjukkan bahwa Alkitab bukan firman Allah. Anak-anakku, Alkitab adalah firman Allah. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu adalah firman Allah. Alkitab bukan dongeng, bukan cerita fiksi atau cerita khayalan belaka. Alkitab tidak hanya sebagian firman Allah. Seluruh kitab dalam Alkitab, seluruh pasal dan ayat dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, adalah firman Allah. Jadi kita bertumbuh dalam firman Allah karena Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan Allah. Yang kedua, mengapa kita dapat bertumbuh dalam firman Allah? Alasan yang kedua, karena firman Allah yang tertulis dalam Alkitab bermanfaat. Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat atau berguna. Apakah manfaat firman Allah dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Manfaat yang pertama adalah untuk mengajar. Alkitab adalah guru yang sempurna, guru yang tidak pernah salah. Alkitab memiliki manfaat untuk mengajar, mengajarkan tentang kebenaran, mengajarkan tentang keselamatan, mengajarkan tentang Allah.
Yang kedua, manfaat yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan. Alkitab adalah cermin yang menyatakan dosa, menyatakan kesalahan, ketidakbenaran, menyatakan ajaran-ajaran sesat. Di pedalaman Afrika ada sebuah suku yang kehidupannya masih sangat terbelakang. Mereka jarang sekali berhubungan dengan orang asing, sehingga mereka dapat mempertahankan kehidupan mereka yang terbelakang itu dalam jangka waktu yang lama. Namun keterasingan mereka itu akhirnya dapat juga ditembus oleh orang-orang yang masuk ke daerah itu untuk berdagang. Salah satu barang yang ditawarkan kepada suku terasing ini ialah cermin. Suku ini tidak pernah mengenal cermin dalam peradaban mereka. Jika ingin melihat wajah mereka sendiri, yang dapat mereka lakukan ialah melihat bayangan wajahnya pada air di sungai atau danau yang ada di sekitar mereka. Kemudian cermin itu dibawa kepada ratu, yang mereka sebut sebagai wanita yang paling cantik dari suku tersebut. Maksud si pembawa cermin itu adalah hendak menyenangkan hati sang ratu. Tetapi ketika ratu melihat wajahnya di cermin itu, ia sangat terkejut, sebab di situ tampaklah wajahnya yang sebenarnya jelek dan sangat tidak menarik. Ratu menjadi sangat marah. Ia membanting cermin itu sampai pecah berkeping-keping, dan ia segera mengeluarkan perintah bahwa di rumah seluruh sukunya tidak diperbolehkan menyimpan cermin. Anak-anakku, firman Allah berfungsi sebagai cermin rohani bagi diri kita sebagai orang Kristen, yang memberikan gambaran mengenai keadaan diri kita, diri manusia yang sebenarnya. Namun sayang sekali banyak orang beraksi seperti ratu. Ketika firman Tuhan memperlihatkan keadaan diri mereka yang sebenarnya, mereka bukannya bertobat, tetapi malah menolak firman Tuhan, marah dan tetap mengeraskan hati. Bila firman Tuhan menegur kita anak-anakku, menyatakan kesalahan kita, menyatakan dosa kita, mungkin melalui ketika kita membaca Alkitab, atau mungkin pada saat kita mendengarkan khotbah, kita jangan marah. Kita tidak boleh menolak firman Tuhan itu. Justru sebaliknya, kita membuka hati kita, bersyukur kepada Tuhan, mengingatkan kita, menunjukkan dosa kita, kesalahan kita, sehingga kita mau berubah dan mau hidup menurut ajaran Tuhan. Dengan firman Tuhan menegur kita, menyatakan kesalahan kita, seharusnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Manfaat firman Tuhan adalah untuk menyatakan kesalahan. Kemudian manfaat yang ketiga, anak-anakku, adalah untuk memperbaiki kelakuan. Dalam terjemahan lama, memperbaiki yang rusak, kelakuan manusia yang bobrok, yang salah, yang maunya sendiri, adalah kelakuan yang rusak. Maka Alkitab memiliki manfaat untuk memperbaiki kelakuan manusia yang rusak itu. Alkitab, firman Allah, dapat mengubah hidup saudara dan saya, dapat mengubah hidupmu anak-anakku.
Pada saat kita diperbaiki oleh Tuhan, dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, kadang-kadang membuat kita sedih atau susah. Kadang-kadang membuat kita menderita. Tetapi kita jangan putus asa, jangan kecewa, karena Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada setiap kita yang sungguh-sungguh bersandar kepadanya. Firman Tuhan mengoreksi kita, memperbaiki kita, mengubah kita, membentuk kita, supaya kita menjadi bejana yang indah, menjadi bejana yang berguna di mata Tuhan, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang tua kita, bagi kakak adik kita di rumah, bagi teman-teman kita. Anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang keempat, manfaat firman Tuhan dalam kehidupan kita adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam terjemahan lama dikatakan mengajarkan jalan yang benar. Manusia hidup di dunia yang gelap karena dosa. Manusia secara rohani buta karena dosa. Manusia tidak memiliki terang karena dosa. Jelas, kalau manusia berjalan dalam keadaan buta, berjalan tanpa terang, maka manusia pasti tersesat dan mengalami kebinasaan. Oleh karena itu, Allah memberikan firman-Nya agar manusia dapat berjalan pada jalan yang benar, agar manusia melakukan kebenaran. Anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah mendidik kita dalam kebenaran. Firman Allah menyatakan kepada kita bahwa bohong itu dosa, nyontek itu dosa, malas itu dosa, memberontak melawan kepada orang tua itu dosa. Maka Allah menuntun kita, membawa kita kepada kebenaran. Supaya apa? Supaya kita hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Maka kalau firman Allah menyatakan kepada kita bahwa bohong itu dosa, maka kita harus berhenti berbohong. Kita harus berhenti melawan, memberontak kepada orang tua. Kita harus berhenti menyontek. Kita harus berhenti dari sikap malas kita. Kita harus berhenti dari ketidakjujuran. Dan kita hidup sesuai kebenaran firman Allah. Anak-anakku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab adalah firman Allah. Sebagaimana yang sudah kita dengarkan tadi, memiliki manfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Karena itu, anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan, cintailah firman Allah. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Renungkanlah firman Tuhan setiap waktu. Dan tidak boleh hanya berhenti membaca, tetapi kita harus melakukan firman itu. Dengan kita membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka kita bertumbuh secara rohani, bertumbuh dalam pengenalan firman Allah, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh
menjadi dewasa secara rohani. Sekali lagi anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan, cintailah firman Tuhan, baca, renungkan firman Tuhan setiap hari. Alkitab adalah firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang sudah kami baca, sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang saat ini berada di rumah. Tuhan berkatilah dan mampukanlah kami untuk belajar firman Tuhan setiap waktu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sebagian firman Tuhan yang tadi baru disampaikan, mari kita responi dengan menaikkan satu lagu, Di Hati Inilah Rumahmu. berkat oleh Bapak Pendeta Amati Hulu. Dipersilakan. Mari anak-anakku silakan berdiri. Kita masuk dalam doa berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk.